Jepang di bidang sosial. Pendudukan Jepang di Indonesia membawa perubahan besar, terutama dalam menghapus pengaruh Barat dan memobilisasi rakyat untuk kepentingan perang. Yang pertama, nasib orang-orang Indo. Jepang menerapkan politik rasial dengan menempatkan orang Asia di strata tertinggi. Untuk membedakan orang Eropa murni dan campuran, dilakukan pencatatan wajib. Namun, hal ini menimbulkan kekacauan karena banyak anak-anak Indo yang diklasifikasikan berbeda. Meskipun berasal dari pasangan yang sama, akibatnya ada yang ditahan di kampung tahanan, sementara lainnya tetap tinggal bersama ibunya. Yang kedua, nasib orang-orang Belanda atau Eropa. Orang Eropa mengalami penindasan Barat. Rumah-rumah mereka disita dan banyak dijebloskan ke kampung tahanan seperti Kampung Ciden dan penjara Glodok. Para tahanan dipaksa melakukan kerja kasar dan hidup dalam kondisi sempit. Banyak wanita Belanda dipaksa menjadi perempuan penghibur. Sebagian tenaga ahli Eropa tetap digunakan oleh Jepang, tetapi mereka disingkirkan ketika penggantinya dari Jepang tiba. Setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia II, para tahanan dibebaskan oleh tentara Inggris. Pengalaman ini menunjukkan bahwa bangsa kulit putih juga bisa dikalahkan, yang kemudian meningkatkan kepercayaan diri bangsa Indonesia dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1949. Kan Ciapi diserang oleh TKR, Tentara Keamanan Rakyat, dan kelompok-kelompok liar. Untungnya, para sekutu sudah ada di sana, sehingga serangan ini dapat digagalkan. Walaupun sudah keluar dari camp, para ex-interniran menghadapi masa depan yang tidak jelas. Selama masa Perang Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, periode camp interniran memang masa kelam dalam sejarah Indonesia yang tidak banyak dibahas dalam buku-buku pelajaran sejarah. Mungkin di antara kita, orang Indonesia, yang berpikir bahwa orang-orang Belanda di camp interniran layak menerima balasan atas penjajahan terhadap bangsa pribumi selama 3,5 abad. Namun pada akhirnya, mereka juga manusia. Perlakuan Jepang terhadap mereka selama menjadi tawanan sangat merendahkan derajat. Banyak di antara para tawanan yang kini sudah berusia lanjut mengalami trauma seumur hidup. Mantan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, 2012 hingga 2020, telah meminta maaf atas kejahatan perang dan tidak akan melupakan wanita-wanita di medan perang saat itu yang kehormatan dan martabatnya dihancurkan. Pernyataan ini mengacu pada Jugun Ianfu, wanita-wanita tawanan yang dipaksa melayani tentara Jepang selama Perang Dunia Kedua. 3. Dampak di bidang pendidikan dan kebudayaan. Masa pendudukan Jepang juga berdampak pada bidang pendidikan dan kebudayaan. Dampak yang dimaksud sebagai berikut. A. Dampak di bidang pendidikan. Pada masa pendudukan Jepang, semua kalangan dapat mengakses pendidikan, tetapi sistem pendidikan yang dibangun oleh Jepang memfokuskan pada kebutuhan perang. Meskipun akhirnya pendidikan dapat diakses oleh semua kalangan, jumlah sekolahnya menurun sangat drastis. Semula 2.500 menjadi 13.500. Jepang membagi sistem pendidikan di Indonesia menjadi 3 bagian sebagai berikut. 1. Sekolah rakyat atau Kokumin Gakko yang ditempuh selama 6 tahun. 2. Sekolah menengah pertama atau Shotoju Gakko yang ditempuh selama 3 tahun. 3. Sekolah menengah atas atau Kotoju Gakko yang ditempuh selama 3 tahun. Pemerintahan pendudukan Jepang juga menyediakan sekolah kejuruan, sekolah guru, dan beberapa pendidikan tinggi. Namun sekolah-sekolah tersebut menjadi tidak efektif karena suasana perang yang sedang berlangsung. Para pelajar dan mahasiswa diberikan latihan militer yang dianggap lebih penting bagi Jepang. B. Dampak di bidang kebudayaan. Di tengah pendudukan Jepang muncul kebijakan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar pendidikan. Hal itu disebabkan kurangnya guru yang tersedia dan sedikitnya orang Indonesia yang bisa berbahasa Jepang, sehingga akhirnya bahasa Indonesia yang digunakan secara luas. Selain dalam hal pendidikan, upaya merebut hati rakyat Indonesia demi kemenangan perangnya, Jepang juga melancarkan teknik-teknik propaganda di Indonesia. Sastrawan propaganda ini berada di bawah Departemen Sendetu yang dibentuk Jepang tahun
1942. Selain Sendenbu, para sastrawan propaganda ini juga terhubung dalam Keiminbun Shitosho, pusat kebudayaan yang menjadi ajang kaderisasi propaganda dari sastrawan Jepang ke sastrawan Indonesia. Sendenbu tidak hanya berfungsi sebagai kantor administrasi, tapi langsung melancarkan operasi propaganda. Salah satu media yang dipakai Sendenbu sebagai alat propaganda adalah majalah Jawa Baru yang berada di bawah naungan Jawa Shinbunkan. Mualan propaganda pada majalah Jawa Baru cukup beragam dan meliputi budaya, seni, ekonomi, politik, agama, dan sastra. Selanjutnya, dampak di bidang militer. Pemerintah Jepang di Indonesia sangat membutuhkan tenaga pemuda Indonesia dalam memenangkan peperangannya, apalagi ketika terdesak dalam perang Asia Timur Raya. Oleh sebab itu, pemerintah penduduk Jepang membuat kebijakan membentuk organisasi militer dan militer bagi bangsa Indonesia. Pembentukan organisasi itu tentu saja berdampak pada bangsa Indonesia. Organisasi militer adalah organisasi yang tidak dikhususkan untuk melakukan pertahanan secara militer, melainkan bersifat lebih keamanan dan ketertiban serta kecenderungan untuk kesejahteraan rakyat. Adapun bentuknya sebagai berikut. Yang pertama itu pengarahan tenaga pemuda. Jepang melatihnya menjadi pemuda disiplin dan semangat juang tinggi atau seishin dan berjiwa kesatria atau bushido yang tinggi. Cara indoktrinasinya melalui pendidikan umum atau sekolah dan khusus lingkungan seperti barisan pemuda Asia Raya disingkat BPAR di tingkat pusat BPAR dari Jakarta yang dibentuk pada tanggal 11 Juni 1942 dengan pimpinan Dr. Slamet Soebisio dan S.A. Saleh. Sedangkan di daerah-daerah dibentuk komite pelatihan pendidikan. Senada merupakan organisasi bersama pemuda untuk mendukung saat menjajah Indonesia. Organisasi tersebut dibentuk pada tanggal 19 1943. Senada merekrut anggota yang berusia sekitar 14 sampai 20 tahun. Tujuan pembentukan Senada adalah melatih dan mendidik pemuda untuk mempertahankan tanah airnya. Padahal tujuan sebenarnya adalah memperoleh tenaga cadangan yang dapat digunakan dalam perang Asia Pasifik. Oleh karena itu, anggota Senida dididik serta dilatih secara militer. Tokoh nasional yang masuk Senida. Yang pertama ada Abdul Latif Handriningrat, yang kedua ada Soekarni, namun Abdul Latif Handriningrat dan Soekarni tidak terlibat dalam latihan melainkan masuk ke pengurusan di markas besar Senida. Saat itu, Jepang tidak terlalu khawatir terhadap pengaruh para tokoh nasionalisme, sebab menganggap bahwa tokoh tersebut tergolong muda. Padahal Abdul Latif Hadiningrat termasuk golongan muda yang memelopori kemerdekaan Indonesia di tahun 1945. Soekarni pun merupakan tokoh pergerakan nasional yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Usia 26-35 tahun, dengan jumlah diperkirakan mencapai 1 juta orang. Jepang berusaha menjaga kehidupan dari pengaruh kaum nasionalis dengan membentuknya di desa-desa terpencil dan mengawasi aktivitasnya secara ketat melalui Bunsekan, yaitu pimpinan tertinggi di Jepang di Jawa. Organisasi ini juga dimanfaatkan Jepang untuk mempertahankan wilayahnya dari serangan sekutu. Meskipun diklaim sebagai upaya membangun kesadaran nasional di kalangan pemuda Indonesia. Nah, yang keempat itu ada Sui Sinta, yaitu barisan pelopor. Barisan pelopor atau Sui Sintai adalah organisasi kepemudaan yang dibentuk oleh Jepang pada Agustus 1944 sebagai bagian dari Jawa Hokokai. Organisasi ini dipimpin oleh Insinyur Soekarno dengan tokoh-tokoh nasionalis seperti Sudiro, Dr. Muwardi, R.P. Suroso, dan Otto Iskandar Pinata, dan Dr. Suntoran Marto Atmojo. Setelah Indonesia merdeka, organisasi tetap dipertahankan tetapi diubah namanya menjadi Barisan Banteng. Perannya berkembang dalam menggerakkan massa, menyimak pidato tokoh nasionalis, melakukan kegiatan sosial, dan memperkuat pertahanan negara. Dan yang kelima atau terakhir itu ada Hizbullah, yaitu pasukan Hizbullah dibentuk pada 15 Desember 1944 sebagai pasukan cadangan pemuda Islam. Jepang mempersiapkannya untuk perang, sementara Masyumi melihatnya sebagai persiapan
Prom sebagai wakilnya, pasukan ini mendapat pelatihan militer setelah Jepang kalah. Hizbullah berperan dalam perjuangan kemerdekaan peta bertujuan mempertahankan Jawa dan Sumatera dari pada 15 Oktober organisasi perempuan dan Indonesia. Pada masa kedudukan Jepang, perempuan Indonesia dilibatkan dalam mobilisasi untuk mendukung perang. Organisasi yang dibentuk adalah Fujikai, yang awalnya berasal dari gerakan Putri 3A dan Barisan Putri Asia yang dibentuk pada Agustus 1943 untuk menggerakkan perempuan dalam mendukung pasukan Jepang, baik di bidang pertahanan maupun ekonomi. Meski banyak penolakan dari tokoh perempuan Indonesia seperti Nyai Suyatin, Kartawiono, dan Ais Minjah, sebagian perempuan akhirnya bergabung karena emansipasi Fujikai memiliki struktur serupa Dharma Wanita dan didukung oleh Sukavinah Sunario Mangkon Puspita. Beberapa yang dilakukan Jepang melalui Fujikai: 1. Mengorbankan semangat nasionalisme di kalangan perempuan. 2. Menggabung anggota untuk dalam korban demi tanah air. 3. Memberi pelatihan keterampilan untuk mendukung perjuangan negara. 4. Menyiapkan anggota dengan pelatihan militer sebelumnya berada di garis belakang perang. Tugas utama yang harus dijalankan oleh anggota Fujikai yaitu melakukan pertolongan pertama pada korban perang. Untuk menyokong kebutuhan logistik pasukan, mereka juga diajari untuk menanam berbagai macam sayuran maupun bahan pokok. Ketika situasi perang memanas, Fujikai dibimbing dalam pelatihan militer untuk memperkuat pertahanan. Salah satunya dengan membentuk Barisan Srikandi yang merupakan bagian dari organisasi Fujikai. Laskar tersebut resmi dibentuk sekitar bulan April 1944. Keanggotaannya merupakan perwakilan dari setiap desa, tetapi hanya di wilayah Jakarta. Fujikai dibubarkan setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 melalui Kongres pada 16 Desember 1945. Kemudian, Yugon Lanfu. Yugon Lanfu adalah istilah bagi perempuan yang dipaksa menjadi wanita pelindung. Bagi tentara Jepang, mereka tidak hanya berasal dari Indonesia, tetapi juga dari berbagai negara jajahan Jepang. Banyak perempuan ditipu, diculik, diseleksi, lalu dikirim ke kamp militer. Hidup mereka penuh dengan penderitaan fisik maupun mental. Setelah Jepang kalah, mereka ditinggalkan begitu saja tanpa kejelasan nasib, meninggalkan trauma mendalam sepanjang hidup mereka. Dampak positif pendudukan Jepang. Yang pertama, adanya inovasi dalam sistem pemerintahan. Pemerintah Jepang memperkenalkan cara baru dalam penanaman padi. Cara itu adalah tarikan atau penanaman padi pada satu garis lurus dengan jarak tertentu di antara padi. Yang kedua, adanya jenjang sekolah.
Pada masa pendudukan Jepang mengganti sistem tersebut dengan menerapkan sekolah yang setara bagi semua dengan 12 tingkatan. Yang ketiga, membangun nasionalisme Indonesia. Propaganda Jepang yang mendukung gerakan anti Belanda dan penggunaan bahasa Indonesia berhasil membangunkan rasa nasionalisme dalam diri rakyat Indonesia. Lalu, ada yang keempat, permasalahan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dipakai dalam berbagai aspek kehidupan termasuk politik dan pemerintah yang sebelumnya lebih banyak menggunakan bahasa Belanda. Yang kelima, latihan kemiliteran. Dampak positif di bidang militer bagi bangsa Indonesia ketika diperintah Jepang adalah pengalaman dalam taktik perang. Yang terakhir, pembentukan lembaga masyarakat paling bawah untuk mengawasi dan termata inilah aktivitas politik rakyat. Jepang membentuk sistem sosial yang bernama Tonarigumi, meliputi 10 keluarga dalam suatu pemukiman.